juga di teori dasar. Tapi saya nggak tahu teori dasarnya apakah dijelasin sedetail itu sampai pembagian penyakit yang ini tuh dibahas tuntas apa cuma ya kayak cuplikan-cuplikannya gitulah. Oke, ini ada yang bisa bantu jelasin konsep ini. Ini maksudnya apa ini? Tayang, yang Ming, yang terus dia serangan-serangannya itu apa itu? Dari diagram ini bisa ada gambar. Saya mau mahasiswa saya lah yang lebih pintar dari saya membantu menjelaskan. Bukan ini seharusnya bagian topik tiap kelompok toh dari buku itu. Iya, Bu. Nah, Bapak udah baca belum? Baru depan, Baru di-download. baru depannya, Bu. Banyak urutan datangnya penyakit kan, Bu, ini. Oke. Iya, iya, iya. Yang tadi saya jelasin sebenarnya. Iya, iya, Kan iya. tadi saya wis cerita hari pertama itu tayang, terus ke Yangming, terus kemudian ke Saoyang. Berarti apalin aja yang awal itu yang ada yangnya. Terus kalau udah masuk ke hari selanjutnya, kalau tiga yang ini udah kena, lanjut dia perjalanannya ke Yin 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 Yin, Taiyin, Saoyin, Chuyin gitu. Saya mau tahu aja, ini bisa nggak? Coba saya ini aja, siapa yang join di kelas ini ya? Oke, siapa ya ini? Ignatius, coba jelasin dong. Ignatius ada? Ignatius siapa? FRPL? Siapa Pak Derajat? Bisa jelasin? Kalau saya tanya reguler, biasanya nggak bisa jawab ini. Itu ada yang bisa jelasin? Saya open loh. Ya kan bisa aja dia ini udah baca dulu yang saya share kemarin, jadi bisa jelasin. Siapa ini yang bisa jelasin? Diagram ini maksudnya apa? Bu Lilis, ini nggak ada yang mau jawab. Kalau nggak mau jawab, ya saya nggak mau jelasin. Saya coba, Bu. Yang lain apa? Saya pengen dengar suara yang lain. Masa temannya diam-diam semua? Saya takutnya karena ini tuh pelajaran yang sejarah ya. Nggak semuanya tertarik. Saya takutnya yang online itu tidur semua di pelajaran saya. Nggak dengerin kan? Katanya tak panggil tadi nggak ada yang jawab. Ada yang mau bantu jelaskan konsep ini maksudnya apa? Diagram ini. Gimana? Hmm. Saya coba sebisa saya, Bu, ya. Ya, silakan. Eh, oke, ini untuk usus kecil dan kandung kemih, dia kan masuk organ tayang. Tayang Mm-mm. itu kan kriteria yang ini artinya yang terbesar, eh, yang yang terbesar. Itu berkaitan dengan pertahanan Mm-mm. tubuh tapi bagian permukaan. Gitu. Mm-mm. Untuk meridian biasanya serangannya itu angin atau attack of wind sama attack of cold sama dingin. Mm-mm. Kemudian untuk organ
Ini accumulation of water, akumulasi dari cairan, akumulasi dari darah. Cuma untuk penjelasan detailnya Iya, saya kurang tahu. benar. Yang accumulation of water, accumulation of blood ini Nah, gimana? itu nanti aplikasi ke kasus yang dibahas sebenarnya. Di tayang itu modelnya itu kayak apa penyakitnya? Apakah cuma batuk pilek biasa apa sampai kalau retensi cairan ya mungkin kayak kasus edema ya. Sampai edema ya. Kalau akumulasi darah berarti ya akumulasi darah di tubuh di organ apanya gitu biasanya. Makanya nanti kita bahas secara detail. Ini konsep umum aja. Saya nggak butuh yang terlalu detail-detailnya dulu. Oh, baik, Silakan Bu. lanjut. Kemudian usus besar sama lambung ini dia kan masuk di organ yang Ming. Kalau diartikan Mm-mm. secara harafiah kan yang terang gitu. Ming, Iya. Ming, bright yang. Mm-mm. Oke. Kemudian untuk dia berkaitan dengan energi yang kuat sama hubungan dengan pencernaan. Jadi kan usus besar dan Mm-mm. lambung ini kan hubungannya dengan pencernaan. Uh, Kemudian channel ini meridiannya stomach heat sama organ fire in stomach dan intestine. Jadi ada panas di Lambung sama lambung dan usus ya. usus besar terutama. Mhm. Kemudian turun lagi ke Sanjiao dan kandung empedu. Ini dia masuk Mm-mm. organ masuk meridian Saoyang. Mm-mm. Nah, untuk Saoyang ini diartikan apa ya? Yang tapi lebih kecil gitu. Ini Mm-mm. merupakan masa transisi dari yang. Ini kan semua tadi yang dari glitter yang, black yang, Mm-mm. laser yang. Dia merupakan transisi menuju ke yin. Iya, betul. Kemudian kita masuk Oke. ke yin, tai yin. Nah, tai yin ini kayak Mm-mm. yang tadi, dia ini meridian yin yang terbesar. Mm-mm. Organnya itu paru-paru sama limpa. Mm-mm. Kemudian selanjutnya jantung dan ginjal ini Shao yin. Shao yin ini Mm-mm. yin yang lebih kecil. Dia berikatan Mm-mm. uh, apa ya dengan energi yang lebih dalam gitu. Mm-mm. Kemudian turun lagi terakhir ke perikardium dan liver. Ini masuk ke meridian Juyin. Ini Mm-mm. terakhir. Jadi sama kayak Sao yang tadi. Mm-mm. Saoyin ini, Juyin ini dia merupakan masa transisi lagi ke, jadi sudah terakhir yinnya gitu, Bu. Iya, Masa transisi yin ke yang. oke. Itu Itu pengetahuan kalau saya dia final ya. Tapi kalau enggak final. berarti dia kemarin. Ya udah Ya, berakhir. Kalau uh, dia nggak bisa mengatasi pengobatan di fase ini nggak ada perbaikan, biasanya ya berakhir. Yang tadi dibilang karena yangnya udah kena, yinnya juga kena gitu. Kan tadi tanya kan? ya, Tadi ya itu. ya, Bu. Oke. Jadi organ yang dituliskan di sini tuh bukan sekedar ditulis ya, tapi perlu dipahami. Maksudnya tayang itu usus kecil sama kandung kemih karena nanti tanda gejala sama penyakitnya juga berhubungan sama organ itu. Jadi ini bukan hanya tulisan yang ditulis gitu. Dia ada filosofinya. Kayak yang mie itu urusannya usus besar sama lambung. Jadi nanti kalau apa itu misalnya panas di lambung, ya stomach heat itu berarti kan panas di lambung kan. Berarti nanti kayak gejalanya itu kayak orang kena sakit mah lah gitu. Lah kan dia menyerang lambung. Berarti kan kalian harus kayak aware gitu loh. Kalau lambung itu tanda gejalanya orang sakitnya itu gimana sih supaya kalian tahu secara filosofi Sang Halun ini kalau ada orang yang misalnya bilang kok perut saya terasa ini sih panas gitu. Tapi lihat-lihat dulu perutnya itu bagian yang mana? Bagian atas apa bawah? Makanya kan kalian belajar anatomi kan sekarang supaya tahu lokasi penyakitnya itu di mana ya yang reguler. Jadi jangan tinggalkan anatomi. Maksudnya di anatomi itu beneran di inilah bukan hanya belajar yang ngapalin itunya, tapi kalau nggak tahu lokasi penyakitnya nanti kalian susah sendiri bingung ketika tanya ke pasiennya untuk ngira-ngira itu sakitnya pasiennya di mana. Soalnya perut kan gede. Lah itu perut bawah ke atas apa samping apa itu beda beda interpretasi secara tisien. Jadi sedetail itu yang harus kalian pelajari. Memang ilmunya ini semakin banyak ilmu yang kalian punya ya semakin kuat.
kayak kalian cara menganalisanya. Ya saya nggak menyalahkan, kalian kan baru belajar sekarang. Saya kan sudah belajar 7 tahun yang lalu. Ya beda. Dan buku yang dibaca juga lebih banyak gitu. Oke, oke, lanjut ya. Ini udah paham yang lain? Bu, izin tanya. Ya. Itu Tayin juga ada gangguan perut. Apakah beda Mm-mm. rasa gangguan perutnya? Kalau di Tayin nggak panas gitu, bener nggak, Bu? Nah, tapi kan tayanya yang disusuri paru-paru dan limpa, Pak. Limpa kan juga di area perut, toh. Tapi pasti tanda Oh, gejala khasnya beda. Antara organ yang terkena lambung sama yang terkena limpa itu beda, Pak. iya, siap, Bu. Nanti mungkin boleh lanjut ya. Iya, Bapak ini terlalu tanya di awal sebelum kelihatan ininya yang saya jelasin di dalam-dalam belakangnya. Nanti saya ngulang lagi, nanti aja. Siap, siap, Karena saya Bu. udah nyiapin jawabannya di belakang. Iya, iya. Oke, Cintanya Bu dari kenapa? Derajat Handoko Bu. Ya, Saya gimana suka Pak? suka tuh Bu statement statement dari Ibu yang apa perut yang mungkin besar di depan, terus di bawah, terus di samping. Nah itu uh, keterangannya Ya. bagaimana Bu? Penyakitnya seperti apa Nah Bu? ini kita bahas Bedaannya? satu-satu Pak. Tapi kan nanti Oh ada baik. penugasan kelompok. Saya hari ini cuma bahas 2 topik Oh iya, iya. sebenarnya, tapi kayaknya saya akan jelaskan umum, sisanya saya bagi yang ini. Saya lebih senang kalau bukan kali, Bapak Ibu sekalian di sini dan yang mahasiswa reguler di sini, kan sudah saya bagi kelompok kemarin. Bahaslah buku itu secara detail yang sebisanya kalian tangkap. Ya, saya kan nggak menjustifikasi salah atau benar, karena ini kan ada yang belajar, ada yang mungkin dia udah pernah ikut-ikut kursus apa di mana atau baca bukunya, jadi konsep ini udah ya gitu. Tapi kalau baru belajar saya rasa susah ya, apalagi dasarnya enggak. Jadi apa sih ini Bu Anin bilang luar jangkaunya aja bingung Pak Masian. Gak apa-apa, itu seiring berjalan waktu akan ini kok tahu. Tapi karena kalian masih level dasar ya, 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 ya belajarlah. Sekarang itu belajar itu enak loh, nggak seperti saya dulu loh. Saya dulu harus cari bukunya satu-satu. Sekarang kalian buka HP aja, tanya ke aplikasi yang pintar-pintar itu bisa menjawab. Tapi masalahnya yang kalian baca itu kalian paham apa enggak? Sekarang itu oke, kalian bisa pakai ChatGPT atau apalah untuk tanya ini tayang itu apa. Tapi masalahnya kalian paham nggak dari penjelasan dia? Atau perlu saya ulangi lagi penjelasannya? Kalau saya jelasin ini paham nggak, Pak? Konsep sang halun Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah lebih pelan-pelan paham Bu. apa Alhamdulillah. tambah bingung, Pak? Lebih paham apa bingung? Kalau bingung berarti saya bingung lagi. Gimana cara saya jelasnya lebih detail? Saya ngerasa saya Ya. lebih Paham Bu. udah lebih Alhamdulillah. detail, bukan lagi teoritis yang ada di buku. Kadang soalnya ini kalau menurut saya pelajaran yang susah gitu. Karena berarti yang jelasin harus perlu apa yang menguasai beberapa konsep lah. Nggak hanya satu konsep dari itu gitu. Seperti itu nggak, Pak? Paling nggak menguasai teori dasar. Masanya Bapak udah ngambil teori dasar apa enggak di sini atau udah pernah belajar teori dasar TCM enggak? Sudah pernah Bu di Nalanda Bu. Ah, apakah di sana sudah dapat sedetail ini atau baru kulit-kulitnya aja, Pak? Belum detail Bu. Ini bagus sekali nih Bu. Tayangan dari Ibu nih. Semakin memperjelas kami memperdalamnya. Ya, 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 terima kasih, Pak. Saya karena belajarnya juga banyak-banyak sekali, Pak. Yang jelas itu, kalau di TCM itu yang penting ketekunan sih, Pak. Jadi harus mau ya banyak membaca. Terus setelah baca itu dipahami beneran. Maksudnya ini apa? Setelah itu yang paling penting kalau pengen ahli kayak tabib-tabib itu dipraktekin. Jadi percuma kalau oh itu tahu penyakitnya itu, tapi kalau nggak dipraktekin dan nggak ketemu pasiennya itu ya absurd juga, Pak. Gitu, Pak. Ya.
Oke, jadi mulai penyakit tayang ya. Soalnya waktu saya jelasin sampai jam 1.40, 10.40 ya. Oke, 40 menit lagi ya. Oke, saya kasih gambaran umum aja untuk ya bekal ya. Bekal ya bahas per topiknya nanti. Karena harusnya kena semua dengan yang udah saya jelasin hari ini. Ini kayak pendahuluan aja lah. Jadi kalau penyakit tayang, tadi kan berarti kan yang besar ya. Ini kalau sebenarnya tahu eh, apa itu gambar Mandarinnya itu kadang itu bisa tahu maksudnya, ya enggak? Karena ini berarti yangnya gede, energi yangnya di level ini yang tadi. Soalnya kalau pakai bahasa Inggris hanya cuma besar itu besarnya segede apa sih? Itu nggak kebayang. Tapi ya udahlah. Penyakit tayang itu muncul pada tahap awal ya. Tahap awal penyakit ditularkan secara eksternal. Jadi memang kalau secara TCM itu kronologi penyakit itu dari luar dulu Pak, sebelum ke dalam ya. Jadi nggak langsung sakit itu dalam, tapi dari serangan patogen luar terus masuk ke dalam gitu. Secara teori normalnya ya. Tapi kan masalahnya kenyataannya di pasien kita itu udah campur-campur gitu. Dalamnya ada masalah, tapi kena serangan patogen dari luar lagi. Jadi yang kenyataan di klinisnya itu nggak mungkin nemuin tayang aja tanpa embel-embel yang lain. Kalau Bapak praktek. Bapak udah pernah praktek atau yang di sini udah pernah buka praktek akupuntur atau apa gitu? Atau memang belum ada yang praktek di sini secara tradisional ya? Alhamdulillah kami sudah, Bu. Bapak terapinya apa Pak? TCM gitu apa apa pijat apa-apa gitu? Apa semua modalitas yang kami apa ikuti, Bu. Yang kami punya seperti Contoh? akupunktur, buksi-busi, Hmm, hmm. bekam, kamaruki, Berarti berarti sudah familiar dengan TCM ya Pak? Kan tahu akupuntur moxibusi berarti kan itu modalitas di TCM toh? Iya, Bu, tapi belum terlalu dalam, Bu. Ya tapi kan Bapak bisa mendiagnosa kan? Sudah sudah belajar diagnosa kan pasti? Udah Ada, Bu. praktek berarti kan udah ketemu pasien juga. Tahu yang pasien baru kena sakit atau ada masalah di organ dalamnya tuh tahu apa ya udahlah diobati berdasarkan biasanya titiknya itu gitu. Iya, kontrol saya cuma suka yang stroke-stroke itu aja, Bu. Nggak terlalu ke Hmm, penyakit-penyakit lain, Bu. berarti yang lebih Bapak tangani adalah kasus stroke. Iya, stroke sama saraf kejepit. Cuma dua itu, Bu. Yang lainnya kami karena belum begitu memahami, jadi kurang berani gitu, Bu. Memberikan Kalau stroke Bapak herbal-herbal itu saya belum berani. kalau stroke Bapak tangani caranya gimana Pak? Di akupuntur aja atau ada tambahan terapi Ya, lain? akupunktur, yomeho, kemudian jari Hmm, petir, oh, berarti itu macam-macam ya. macam-macam, Bu, ya. Oke, tapi mungkin saya klarifikasi dulu ya, Pak. Mungkin ilmu-ilmu sebelumnya itu, ya kalau yang nggak TCM banget, kayaknya ini sih. Maksudnya kalau di kelas, karena kan Bapak kan ngambilnya pengobatan tradisional Tiongkok ya. Ilmunya kan TCM. Kalau yang Bapak sebutin tadi ada yang beberapa nggak TCM kan sebenarnya. Itu kan belajar dari mana gitu kan. Nanti Iya, Bu. soalnya kalau Bapak campur jadi satu bingung, Pak. Filosofinya kadang berlawanan. Kita di sini pokoknya sepakat pakainya ya pengobatannya secara TCM ya, Pak. Maksudnya di kelas ini kalau Bapak praktek terserah. Saya nggak memaksa Bapak nggak memakai metode yang lain karena saya tahu Bapak mungkin belajar di guru-guru yang mana yang ngajarin Bapak untuk pengobatan yang lain gitu. Kan kebetulan Bapak ngambilnya prodi pengobatan tradisional Tiongkok ya. Tugas saya kayak membimbing mahasiswa saya tuh paham TCM itu seperti apa. Ya, gitu. Iya, Bu. Oke.
Kalau tayang, itu kan tadi saya udah bilang, dia itu kan masih gejala tahap awal sakit kan. Berarti kayak baru diserang gitu. Kayak orang baru kena hujan lah. Anggap aja gitu yang ringan ya. Lah, gejalanya itu nadinya mengambang atau flu kalau istilah ini. Karena nanti kalau soal hukum atau apa dia nggak pakai istilah nadi gini sih Pak. Ya Bapak Ibu sekalian dia biasanya langsung bilang nadinya flu. Jadi saya harapkan nama-nama nadi secara TCM-nya itu wajib hafal gitu. Terutama nanti kalau bisa yang di PPT yang dibuat itu nadinya udah nama Mandarin pinyin ya gitu. Jadi kalau dia bilangnya mengambang ya fu. Kalau licin apa wo kayak gitu. Kalau dia senar sien kayak gitu ada daftarnya sih. Itu wajib hafal. Karena kalau nggak ngapalin itu nanti kalian bingung waktu ujian nasional. Karena soalnya yang dikeluarin itu nama nadinya itu. Nah kalau kalian nggak hafalin terus taunya nadinya yang kayak mengambang, terus tersendat lemah lah. Yang dikeluarin dia istilah Mandarinnya semua, nggak dihafalin, ya nggak bisa jawab soalnya. Karena kan kuncinya di TCM kan nadi lidahnya. Jawaban kunci itu sindromnya apa? Gitu. Oke, jadi nadinya mengambang atau full, dan jelas ada nyeri kaku di kepala, tengkuk, dan takut dingin ya, karena ini serangan angin dingin. Kalau secara ininya tayang tadi bagi dua, yang skema tadi luar atau dalam ya. Kalau luar itu serangan angin, kalau yang luar ini bagi dua, angin atau dingin, kerusakan dingin. Jadi ini kayak patogennya itu yang lebih dominan apa sih sebenarnya? Kalau serangan angin kayak ya ada angin dinginnya sih, tapi anginnya itu lebih dominan daripada dinginnya. Tapi kalau kerusakan dingin berarti dinginnya ini di lebih patogennya lebih gede daripada anginnya gitu. Bisa dipahami dari dua konsep ini. Jadi jangan salah pemahaman. Karena nanti kalau biasanya kalau udah modifikasi herbal, kayak anginnya lebih gede apa dinginnya lebih gede itu akan pengaruhi herbal yang dipilih gitu. Berarti kalau anginnya lebih gede daripada dinginnya, berarti kan kayak dosis yang lebih gedenya harusnya yang bisa buang anginnya lebih gede dong, bukan dinginnya kan. Secara logikanya gitu kan. Tapi kalau kerusakan dingin, berarti dingin yang bisa menghangatkan lebih bagus itu yang dipakai harusnya. Kalau secara logikanya gitu. Jadi kalau serangan angin itu berarti takut angin ya, keenggangan terhadap angin kayak ya takut angin gitu. Tapi dinginnya nggak terlalu. Terus demam, pasti demam. Demam ini sebenarnya karena ada pertarungan antara kayak Ci. Pasti kalian udah belajar Cengci gitu, belajar nggak sih kemarin? Wei Cengci, itu harus tahu maksudnya Wei apa. Cengci apa. Jadi intinya kalau waktu demam itu ada pertarungan antara si patogen. Kan kalau di bahasa Inggris itu kayaknya dia bilangnya devil patogen gitu lah. Itu kan sebenarnya maksudnya patogen dari luar. Entah angin atau dingin atau yang lain. Karena patogen kan banyak kan secara TCM yang dari luar itu. Lah ini kebetulan yang dibahas di apa itu topik ini angin dinginnya aja yang di lebih ini. Tapi sebenarnya ada patogen luar yang lain kayak lembab, panas, suhu dan lain-lain itu kalian harus tahu banget bedanya apa antara serangan angin dingin itu sama yang patogen-patogen lain. Itu dibahasnya di eh, penyebab penyakit di teori dasar. Kayaknya kalian belum dapat, jadi nggak tahu. Udah paham konsep itu apa belum? Jadi ada demam itu karena pertarungan antara cengci sama patogen luar itu. Dia bertarung, makanya ada demam gitu. Dan keringat spontan gitu. Dan nadi mengambang sedang. Kalau dingin berarti demam. Tidak menyukai dingin, nyeri dan kaku pada kepala, tengkuk. Ya wajar lah. Kan kalau kalian es batu itu kan juga kaku kan? Kayak gitu. Jadi makanya filosofi nyeri kaku dan kepala tengkuk itu ciri khas sebenarnya. Di tanda gejala itu kalau dia itu serangannya dingin. Ya, karena kalau angin tok itu malah kayak serangannya itu nyeri-nyerinya itu kadang pindah-pindah gitu loh. Ciri khas dari patogen angin gitu. Kalau kaku menetap itu bisa indikasi dingin gitu. Terus badan Ini pegal-pegal.
Hmm? Kita pegang secara fisik dingin nggak, Bu? Misalkan kita pegang tuh tengkuknya kita pegang sama kepalanya dingin, secara fisik kita pegang dingin. Tergantung, Pak. Nggak selalu. Soalnya tapi kalau ciri khas dia dinginnya yang udah kayak gitu, malah ada defisiensi yangnya gitu. Kalau tahap awal sih kayaknya kalau dipegang secara itu ndak ini, tapi Bapak nentuin demam apa enggaknya ya udah di termometer. Jangan maksudnya ingin dikasih demam, masuk cuma tempel tangan ke jidat sih. Kan itu subjektif, Pak. Demam kan harusnya kalau secara pakai termometer kan di atas 36 lebih lah ya. 37 gitu. 38 supaya tahu itu memang benar-benar demam. Jangan pakai subjektivitas kita tangannya ditempelin ke pasien. Oh, dahinya panas ini. Itu subjektif itu. Bukan objektif ya. Jadi Ya, Bu. kalau memang memastikan suhunya itu demam apa enggak ya ini apa itu kita cek suhunya. Karena takutnya itu bukan apa-apa, Pak. Kalau kita udah praktek itu kita pengen mendetailkan sesuatu memang harus detail. Takutnya itu panasnya itu dia atau ngerasa demamnya itu dia aja yang ngerasa sebenarnya suhunya itu normal. Ada yang kayak gitu loh. Suhunya normal dia 36 tapi dia ngerasa badannya panas, Pak. Ada yang kayak gitu, penyakit. Lah itu filosofinya lain berarti. Maaf Bu, mau nanya. Yang Iya. kalimat barusan yang pasiennya merasa dia demam, tapi kita Mm-mm. termometer ternyata suhunya normal, misal 36,5. Apakah itu kita kategorikan Mm-mm. demam atau enggak? Kita harus cari tanda gejala yang lain yang menunjukkan dia demam selain suhu itu. Apakah dia ada rasa haus? Mm-mm. Kalau Saya seandainya nggak dia bisa ada, menjustifikasi loh, karena data diagnosa itu harus lengkap. Jadi nggak bisa kalau oke. kita itu Baik. mendiagnosa sepatah-patah kayak gitu loh, Pak. Tapi memang Maksud saya, kenyataannya gitu. kalau di Paham medis kan itu maksud kan saya? dikatakan demam di atas 37, ya di atas 37. Hmm. Misalnya gitu ya, ada standarnya gitu. Kalau di TCM, apakah Hmm. hanya melihat nilai angka di termometer atau harus mengukur gejala, harus melihat gejala yang muncul lainnya kayak haus atau Iya kering? ya, Ya. harus cari gejala yang lain, Pak. Harus gejala, oke Nggak baik. nggak hanya termometer. Termometer itu kan secara TCM hanya membantu kayak alat aja kan. Tapi Oke kan baik. 4 cara pemeriksaan itu tetap harus dilakukan untuk kita itu memvalidasi bener nggak gitu. Makanya harus lihat nadi lidahnya juga gitu. Apakah dia itu lidahnya bentukannya masih normal atau memang udah merah terang gitu. Hmm. Jadi Kayak walaupun gitu. suhunya misal masih normal Bu, 36 Mm-mm. misalnya, tapi lidahnya sudah merah, terus mulut rasa kering, itu sudah masuk demam ya Bu ya? Bukan demam lagi sih. Itu lebih ke dia bilangnya enggak demam dalam TCM. Dia bilangnya kayak panasnya itu udah masuk ke dalam malah ke Oh, organ-organ dalamnya itu. Jadi bukan permukaan lagi. kan Karena permukaan. kalau demam yang di TCM di awal itu kalau pernah saya baca itu dia kayak masih pertarungan antara si cengcingnya itu sama patogennya. Tapi kalau udah kalah berarti udah masuk ke dalam dong panasnya itu. Hmm. Iya nggak? Oke baik Bu, agak beda ya. Ya memang pemahamannya harus sedalam itu. Nggak bisa kita kayak mengenerasi di permukaan. Kalau kita Oke, pengen baik. ahli ya. Oke, Ya, ya kita Berarti makasih. lanjut kalau ya. kalau Hmm? demam